kepribadian, yaitu tentang Edward Springer atau tipologi kebudayaan. Edward Springer adalah guru besar ilmu filsafat dan pendidikan di universitas-universitas terbesar seperti Berlin. Beliau meneliti mengenai kepribadian manusia berdasarkan nilai kebudayaan yang ada pada manusia, atau menggolongkan tipe kepribadian berdasarkan kebudayaan masyarakat yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Menggolongkan ada 6 tipe golongannya itu. Yang pertama ada ekonomi, politik, masyarakat, teori, sosial, sama yang terakhir itu ada masyarakat. Adapun isi pokok pikiran dari Edward Springer, yang pertama itu ada 2 macam roh, yaitu yang pertama roh subjektif dan yang kedua adalah roh objektif. Di mana roh subjektif adalah roh individual yang ada pada masing-masing individual. Kalau roh subjektif adalah roh atau roh kebudayaan atau roh supra individual yang ada pada masyarakat yang secara berabad-abad. Yang kedua, adapun hubungan dari roh subjektif dan objektif, di mana roh subjektif dan objektif ini saling berhubungan atau berhubungan timbal balik, di mana roh subjektif adalah roh yang menganut nilai-nilai yang ada dalam diri manusia, di mana dia dipicu oleh roh objektif. Dan yang ketiga adalah lapangan kehidupan Springer memandang kebudayaan dari nilai-nilai. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama adalah lapangan individual, yaitu terdiri dari 4 tipe. Manusia teori atau berpikir, manusia ekonomi dia bekerja, terus kalau manusia estetis dia menikmati keindahan, dan yang terakhir ada manusia keagamaan dia memuja. Adapun yang lapangan supra individual yang terdapat dalam 2 tipe, yang pertama kemasyarakatan, dia membantu atau rela berkorban, terus kalau yang politik dia kekuasaan atau ingin berkuasa. Tipologi Springer. Roh subjektif pada masing-masing individu terbentuk dan berkembang oleh pengaruh-pengaruh dasar, pendidikan dan lingkungan dengan berpedoman pada roh objektif sebagai cita-cita yang harus dicapai. Walaupun roh subjektif mengandung ke-6 nilai kebudayaan, tetapi seringkali hanya ada salah satu nilai saja yang dominan. Nilai yang dominan inilah yang akhirnya memberikan corak pada kepribadiannya. Ada 6 tipe nilai. Yang pertama adalah manusia teori. Manusia teori adalah manusia yang mendasarkan tindakannya atas dasar nilai-nilai teoritis atau ilmu pengetahuan. Tipe manusia ini merupakan intelektual sejati, memiliki tujuan untuk mencapai kebenaran dan hakikat dari benda-benda, dan manusia ini menempatkan peranan dominan dari kognisi sebagai dasar dalam melakukan aktivitasnya. Ciri-ciri manusia teori, yang pertama, suka berpikir dengan berfilsafat dan mengabdi pada ilmu pengetahuan, suka membaca, senang berdiskusi mengenai teori ilmu pengetahuan, mengetahui suatu kebenaran karena senang mengadakan penelitian, cenderung menyendiri daripada harus berbicara dengan orang lain untuk hal yang tidak penting, berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah hal yang paling penting di atas segalanya, berpendirian yang relatif objektif terhadap segala sesuatu, senang mempelajari ilmu pengetahuan, logis, dan selalu mencari kebenaran. Perhatian terhadap kehidupan sosial tidak besar, kurang memiliki dorongan untuk berkuasa, dan terakhir tidak mudah memancing kecemburuan sosial karena tidak mementingkan materi dalam hidup. Yang kedua adalah manusia ekonomi. Manusia ekonomi adalah manusia yang aktivitasnya atas dasar-dasar nilai ekonomi, yaitu prinsip untung rugi. Mereka selalu kaya akan gagasannya yang praktis dan kurang memperhatikan bentuk tindakan yang dilakukannya, karena perhatian utamanya tertuju pada hasil tindakan tersebut. Ciri-ciri manusia ekonomi, yang pertama adalah melihat segala sesuatu dari manfaatnya, suka bekerja dan mencari untung, times is money, tidak membuang waktu dengan percuma. Tujuan hidupnya adalah mencapai kebahagiaan melalui harta kekayaan. Setiap kegiatan selalu diperhitungkan untung ruginya secara detail, lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, manusia sosial. Manusia sosial adalah manusia yang mengutamakan nilai-nilai sosial atau hubungan dengan orang lain sebagai pola kehidupannya. Manusia tipe ini memiliki kebutuhan yang besar akan resonansi dari sesama manusia untuk hidup bersama dengan orang lain dan mengabdikan diri untuk kepentingan bersama. Dasar pandangannya adalah cinta terhadap sesama, baik secara individu maupun secara sosial.
Ciri-ciri manusia sosial ialah suka mengabdi dan berkorban untuk orang lain, memiliki nilai-nilai sosial dengan berpengaruh dalam jiwanya, dan senang bergaul, suka bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, dan suka membantu orang lain. Yang keempat ada manusia seni, yaitu manusia yang menjadikan nilai-nilai keindahan, estetika sebagai dasar dari pola hidupnya. Ciri-ciri dari manusia seni ini, sebagian besar waktunya itu dipergunakan untuk mengabdi pada kesenian. Yang kedua, segala sesuatu yang memiliki nilai seni adalah hal yang paling berharga dalam pandangan mereka. Selanjutnya, lebih suka menyendiri dan jauh dari kebisingan serta kemewahan hidup. Dan ciri yang terakhir, kurang bisa menghadapi tuntunan praktis dalam kehidupan. Yang kelima ada manusia agama. Manusia agama ini lebih mengutamakan nilai-nilai spiritual hubungan dengan Tuhan. Ciri-ciri dari manusia agama ini, mengabdi pada Tuhan menjadi hal yang paling penting dalam hidup mereka. Yang kedua, selalu ingin berbuat kebaikan, melaksanakan ajaran agama semaksimal mungkin, serta senantiasa mengamalkan ajaran agama dalam setiap perilaku di kehidupannya. Yang terakhir ada manusia politik atau kuasa. Manusia politik ini menjadikan nilai-nilai politik sebagai pola hidup mereka dengan tujuan untuk mengejar kesenangan dan kesadaran akan kekuasaan. Ciri-ciri dari manusia politik ini suka menguasai orang lain, sangat suka berkuasa, kurang mencintai kebenaran, dan selalu ingin menjadi manusia terpenting dalam kelompoknya, serta sangat senang membicarakan hal-hal yang berbau politik. Tokoh yang mewakili tipologi Sprenger. 1. Manusia teori Diopantus pada tahun 250 sampai 200 sejarah Masehi, tinggal di Alexandria, Mesir, dan mungkin dari antara tahun 200 dan 214 sampai 284 atau 298. Ia dikenal sebagai bapak belajar, dan ia juga terkenal karena karyanya yang berjudul Arithmetica, yaitu pembahasan analitis teori bilangan yang berisi tentang pengembangan aljabar yang dilakukan dengan membuat persamaan. Nah, persamaan-persamaan tersebut dikenal sebagai Diophantine equation atau persamaan Diophantine. Persamaan Diophantine merupakan suatu persamaan yang mempunyai solusi yang diharapkan berupa bilangan bulat. Lalu yang kedua ada manusia ekonomi Adam Smith. Nama lengkapnya adalah John Adam Smith. Smith merupakan pelopor ekonomi kapitalis yang berhasil mengeluarkan bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, yang menggambarkan tentang sejarah perkembangan industri dan perdagangan di Eropa serta dasar-dasar dari perkembangan dan perdagangan bebas kapitalisme. Lalu ada yang ketiga yaitu manusia sosial Kurt Lewin. Lahir di Mogilno atau Porsen pada tanggal 9 September 1890 dan meninggal di Newtonville, Massachusetts, Amerika Serikat. Pada tanggal 12 Februari 1947, ia dikenal sebagai pendiri psikologi sosial. Lewin mempelajari motivasi sejak 1914 dan mengadakan penelitian tentang intuisi, harapan, substitusi dari tugas dan kejenuhan. Penelitian-penelitiannya membawa Lewin pada suatu kesimpulan bahwa persepsi dan tingkah laku seseorang tidak hanya ditentukan oleh bentuk, keseluruhan atau sifat totalitas dari rangsang atau emergen, tetapi ditentukan oleh kekuatan-kekuatan atau forces yang ada dalam lapangan psikologis seseorang. Lalu yang keempat ada manusia seni atau estetik. Basuki Abdullah dikenal sebagai pelukis aliran realisme dan naturalisme. Nah, sejak umur 4 tahun Basuki Abdullah mulai menyukai dunia seni. Lalu yang kelima, ada manusia agama oleh St. Augustine. Dari tahun 354 sampai 430 Masehi, ia berpendapat bahwa pada dasarnya manusia bersumber pada alam.
Dalam diri manusia sudah terberi oleh alam dua dorongan, yaitu dorongan baik dan dorongan jahat. Dorongan jahat harus ditekan dan dilawan, sedangkan dorongan baik harus dirangsang agar tumbuh terus-menerus hingga mencapai kesempurnaan kepribadian. Lalu yang keenam, ada manusia politik atau berkuasa. Wu Zetian bernama asli Wu Zhao adalah salah satu kaisar wanita dalam sejarah Cina. Wu Zetian adalah selir kedua dari anak Kaisar Taizong, yaitu Li Zi atau Kaisar Gaozong. Dari hubungannya dengan Kaisar Gaozong, ia melahirkan dua bayi laki-laki, yaitu Li Hong dan Li Xian, serta bayi perempuan. Tetapi Wu menggunakan bayi perempuannya untuk menjebak permaisuri Wang dengan cara mencekik bayinya sampai meninggal. Terlepas dari kekejaman taktik liciknya untuk naik tahta, sebagai seorang kaisar ia berhasil mengungkap korupsi yang dilakukan oleh institusi pemerintahan, serta mengarahkan sistem pemerintahan ke arah meritokrasi, yaitu jabatan hanya bisa didapatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ia juga banyak membantu rakyatnya yang kesusahan, fokus membangun sistem irigasi dan menurunkan pajak bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, serta para petani.